Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Teman-teman, dalil umum bahwa sebenarnya kita sudah dekat kiamat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ini dalil umum surat Qamar ayat yang pertama. Ya, adapun ada dalil yang sangat khusus lagi, lebih dekat lagi, yaitu salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Idza qurubaz zaman lam takad ru'yal mu'min takdzibu. Ya, kita penggal dulu. Ketika atau apabila zaman telah dekat, artinya dekat kiamat, maka nyaris mimpi orang iman tidak bohong, artinya benar. Wa astaquhum ru'ya astaquhum haditha. Dan adapun paling benarnya mimpi mereka, mimpi orang iman, tentunya orang iman yang diberi mimpi oleh Allah, mimpi benar, adalah paling jujurnya atau paling benarnya perkataan mereka, perkataan dalam dunia nyata, relatif paling jujur di antara manusia. Ini berpotensi, berpeluang mendapat mimpi benar dari Allah, orang iman seperti ini. Kemudian waru yang min juz'un min sitah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan mimpi orang iman yang benar tadi, keagungannya, kemuliaannya, keakuratannya ini juz'un, satu bagian dari 46 kenabian. Masya Allah. Teman-teman, bila kita cermati lebih mendalam lagi, sebenarnya dalil ini sangat agung dan sangat akbar sekali. Kita melihat dari sedikit bahasa dulu. Ya, tadi diawali dari kata idza. Idza umumnya untuk permulaan, karena idza ini bisa menjadi kata penghubung, ya, juga sebagai permulaan atau pendahuluan. Ini termasuk pendahuluan. Idza, tatkala atau ketika atau apabila. Nah, ini menunjukkan sesuatu ini pasti akan terjadi, ya. Tadinya belum terjadi dan nanti benar-benar akan terjadi. Dan yang kita bahas ini adalah mimpi benar, ya. Dan ini sudah terjadi dan eranya. Meskipun sebelum eranya Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini sudah ada orang yang bermimpi, namun kemaslahatannya masih terbatas. Kadang untuk pribadinya, kadang hanya untuk beberapa orang saja, atau beberapa khalayak yang sifatnya tidak global. Namun mimpi Muhammad Qasim ini kemaslahatannya sangat umum untuk keselamatan, ya, semua umat Islam, semua golongan di dunia ini, karena disuruh menyebarkan sejak tahun 2014 dan dilaksanakan tahun 2015 sampai sekarang. Masya Allah, ya. Dan kata idza ini paling banyak dalam penggunaan dari awal, maksud saya, kebanyakan di dalam Al-Quran ini disandingkan dengan kejadian-kejadian yang sangat besar, sangat istimewa, dan juga sangat, ya, mulia termasuk. Ya, contohnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi telah guncang dengan guncang sungguh. Di hari kiamat ini kejadian yang sangat besar. Idza ja'a nasrullahil fath, ketika pertolongan Allah telah datang dan kemenangan.
ya kan, Fathu Mekah ya. Dan masih banyak sekali ya. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan kan, entah itu dijadikan kata penghubung, permulaan, ini ada 100 sekian lebih ya. Dan ini Masya Allah, ini menunjukkan sesuatu yang besar. Ini agar tahu teman-teman bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad ini, mimpi ini bukan mimpi yang biasa. Karena bagi yang teman-teman ini yang baru mendengar, dikira ini mimpi ini hanya sepadan dengan mimpi harian, mimpi bunga tidur, mimpi yang jelek. Itu bukan. Secara syariat yang paling umum ini dibagi menjadi 3 menurut definisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama mimpi dari Allah, fabushro minallah ya. Ini yang membuat Allah sendiri medianya ada orang iman yang jujur khususnya. Meskipun nanti ada pembahasan tersendiri, orang kafir pun bisa ya, bisa memiliki kesempatan mimpi yang benar ya. Nah ini pembahasan kita adalah yang khusus berkaitan dengan orang iman dan akhir zaman ini ya. Kembali lagi tadi dikatakan yang pertama ini secara syariat mimpi ini dari Allah, berarti ini benar. Kemudian mimpi dari setan, yang tujuannya setan ini untuk memengaruhi manusia biar sedih ya, biar putus asa dengan mimpi-mimpi yang ada. Nah, ini bagi yang sudah mengalami tentu ada perbedaan ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang dipengaruhi perkataan jiwa atau sesuatu yang pernah dilihat ya dalam aktivitasnya. Jadi ini kalau kita namanya mimpi bunga tidur ya. Yang paling urgensi adalah mimpi benar ini tadi yang harus kita perhatikan. Dan ada satu lagi juga ya, ini ada orang yang menceritakan mimpi. Ini ada 2 macam, tapi sebenarnya dia tidak mimpi, atau dia memang mimpi tapi ditambah-tambah. Ini ada ancaman ya, justru ancamannya adalah siksaan di neraka. Apalagi kalau mimpi ini mengatasnamakan Allah, mengatakan mimpi benar, padahal enggak, ini cuma dibuat-buat ya. Ini bahaya, ini naudzubillahi min dzalik. Ini sebagai pengertian saja. Kembali tadi bahwa kata idza ini pasti ini akan terjadi dan menunjukkan al-mubasyirat atau mimpi benar ini yang dialami Muhammad Qasim ini suatu yang sangat besar. Karena kedudukannya Muhammad Qasim ini yang dibawa mimpinya ini adalah dia istilahnya sebagai protagonis, pemeran utama, karena didukung dengan mimpi-mimpi yang tidak direncanakan yang dialami oleh para helper di berbagai belahan dunia ya. Di dalam isinya intinya membenarkan Muhammad Qasim dan mimpi-mimpinya, bahkan menyebutkan bahwa Muhammad Qasim ini adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Artinya ya nantinya ini betul-betul Imam Mahdi ya. Masya Allah, dan ini sudah eranya ya. Coba dalam dalil hadis ini, kalau kita total insya Allah ada 4 atau 5 ya, nanti kita sampaikan ya jelasnya, mendukung keagungan, kebenaran, keakuratan mimpi benar. Karena pembahasan dalam hadis ini yang diangkat, yang dimunculkan masalah kebenaran mimpi benar orang iman khusus di akhir zaman. Kita ulang satu persatu yang mendukung bahwa kebenaran mimpi ini sangat luar biasa di akhir zaman ini. Yang pertama yang menyabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebagai kata kunci. Berarti ini suatu yang sangat berbobot, apalagi nanti isinya ya. Kemudian kedua, ketika dekat kiamat. Nah, kiamat ini kan salah satu akidah atau keimanan ya. Di rukun iman itu kan ada yang kaitannya iman dengan hari akhir, hari kiamat. Ini kan dikatakan kalau sudah dekat kiamat, disandingkan oleh Allah
fenomena ini ketika benar-benar sudah dekat kiamat. Tadi dikatakan meskipun dalam Al-Quran sudah disebutkan sebenarnya secara umum itu sudah dekat kiamat. Ini dalil umum. Nah, eksistensi Islam ini adalah sebagai tanda akhir zaman atau dekatnya kiamat. Nah, ada tanda yang lebih khusus lagi, yaitu kalau sudah ada eranya orang iman khusus yang mendapat mimpi dari Allah yang benar, ini berarti sudah dekat kiamat betul. Nah, dua ini ya berarti. Kemudian berarti mimpinya orang iman ini tidak bohong, berarti benar. Nah, ini ada kata begini, lam takada ru'yal mu'min. Al-mu'min ini menunjukkan orang khusus, orang iman yang khusus, bukan secara umum. Tapi ini nanti disebutkan lanjutannya, yang mengalami tidak hanya satu, artinya banyak. Tapi berarti ini orang-orang pilihan Allah yang mimpi benar di akhir zaman ini ya. Jadi orang iman yang khusus sudah 3. Kemudian yang 4, wa astaquhum ru'ya astaquhum haditha. Pelakunya ini basicnya ini ya, basicnya ini adalah orang yang jujur perkataannya. Jadi istilahnya, kecandaannya, ngigonya orang yang paling jujur di antara manusia ini benar ini. Maksudnya mimpinya ini ada peluang yang benar. Ya. Dan ini Masya Allah ya, dulu saya pernah mendengar ada postingan seorang ustadz ya, saya belum memahami kalau ingin mimpi bertemu Nabi Muhammad maka ya supaya kita berlaku jujur. Apa ada dalilnya ya ini? Ternyata alhamdulillah sudah terbuka, lama-kelamaan saya tahu ya, kita harus menjaga kejujuran betul ya. Kemudian ada 4, 5. Nah ini keakuratannya, kemuliaan ini ya, istilahnya kecipratan satu bagian kenabian dari 46 kenabian. Jadi kebenarannya seperti ini ya. Kita ngomong bicara interaksi dengan orang lain harian, ngomong benar ya, mungkin jual beli, itu saja tidak juz'un min sitah warbina minan nubuwah, tidak dikategorikan 1/46 bagian kenabian, tidak. Tapi tetap namanya orang berkata benar itu ya kewajiban kita bersama ya. Tapi ini mimpi benar ini berarti mendapat petunjuk bagian kenabian. Masya Allah, makanya disebut al-mubasyirah. Ya, ini memang suatu yang akbar. Dan juga sekaligus ini juga mimpi ini sebagai pertanda, berarti pertanda dekatnya kiamat. Nah, demikian. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.